Yang saya hormati Bapak Kepala Sentra Surakarta, Bapak Tony Abdul Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Asam Surakarta. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, marilah tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan Allah di siang hari ini di acara perdana sebelumnya belum ada. Jadi alhamdulillah di siang hari ini kita nanti akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Itu apa saya juga belum tahu. Nanti makanya akan disampaikan. Yang kedua, salam salawat. Marilah tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembawa acara akan kami sampaikan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian nanti yang kedua ada sedikit prakata dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara yang ketiga yaitu inti, itu penyampaian tentang yang tertulis di screen itu, okay. Kemudian setelah penyampaian materi akan ada tanya jawab. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bila mana masih belum jelas ataupun ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penutup. Kita mulai saja. Mari kita buka terlebih dahulu bersama-sama. Marilah kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi insya Allah jalannya akan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ajaran berikutnya yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Tony Abdul. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak Ibu guru SMK Islam Surakarta yang kami hormati, pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk saling tolabul ilmi, mencari ilmu di SMK Islam Surakarta ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan dan kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan Bapak Ibu semuanya untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Dan yang selanjutnya, jadi anak-anak tadi kegembiraannya meluap-meluap, boleh sore sampai radius 50 kilo kedengaran kegembiraan mereka. Jadi agenda semacam ini sepertinya perlu ditingkatkan. Artinya waktunya lebih bisa digalakkan terus karena berkaitan juga dengan PPDB. Apa hubungannya bahwa agenda PPDB kita nanti untuk tahun ajaran depan itu dimulai dari kegiatan-kegiatan hal yang semacam ini. Artinya nanti dalam kegiatan pada hari ini budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Indah Sri Triyanti selaku calon guru penggerak. Masih calon ya Bu ya? Oh masih calon. Agar supaya nanti bisa meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran di kelas. Ketika pembelajaran di kelas kita menyenangkan, ketika pembelajaran di kelas kita baik, anak senang, diferensiasinya jalan, dan berpihakan kepada siswa, itu semua terjadi, itu semuanya dapat berjalan, maka
nanti itu menjadi asal PPDB kita juga berjalan dengan baik. Artinya kegiatan pendukung PPDB itu juga kita mulai dari internet. Tidak melulu kita presentasi sosialisasi ke SMP MTS, tidak melulu kita masang spanduk di pohon, di jalan, pamflet di masjid dan sebagainya, tetapi adalah bagaimana kegiatan-kegiatan di sekolah kita itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bermakna kepada siswa. Siswa akan ngomong Pak Bro semuanya. Di sekolah itu gini. Mereka akan ngomong pada orang tuanya, ngomong sama temannya, ngomong sama saudaranya dan sebagainya. Yang akhirnya nanti sebagai promosi PPDB kita yang akan kita laksanakan ke depan. Pun juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Terlepas dari bahagianya anak-anak ini itu kita memori saja. Kali ini alhamdulillah salah satu guru kita, tim kita yang ada di SMK Islam Surakarta beberapa waktu lalu sudah memulai program guru penggerak, calon guru penggerak mengikuti pendidikan dan nanti insya Allah menyusul segera Bu Ima Ofitan untuk jadwalnya juga segera menyusul. Moga ini juga bisa menjadi untuk Bapak Ibu guru yang lain bahwa dalam pendidikan calon guru penggerak memang sangat luar biasa manfaatnya. Luar biasa, maksudnya nggak usah disebutkan ya ini, nggak ketahuan kali ya ini. Tapi insya Allah menyenangkan kalau saya di hari pertama Bu Winda itu ospek itu pembekalan pertama saya mengikuti setengah hari, lumayan menyenangkan. Tapi untuk kesininya saya belum tahu ya, tapi insya Allah juga menyenangkan ya Bu. Jadi kita diajarkan untuk mengelola kelas yang baik, yang menyenangkan. Dan alhamdulillah saya ketika masuk kelas dalam rangka guru pembinaan, guru BP atau BK misalnya, itu saya juga mempraktekkan. Ternyata anak-anak juga hampir tidak ada yang rame sendiri, hidup sendiri dan sebagainya. Karena mereka merasa tertarik, bukan karena gurunya, bukan karena apanya, tapi ternyata memang metode kita ternyata anak-anak lebih tertarik dan berpusatnya kepada anak-anak. Jadi misalnya masalah aturan di dalam kelas, kalau terlambat misalnya gimana, kalau bolos gimana, itu anak yang nulis sendiri. Jadi bukan kita memaksa. Nek telat push up 10 kali, nek bolos ngasih IWC dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi kita kembalikan lagi ke anak. Nah, hari ini nanti akan dijelaskan dan lebar oleh Bu Winda Sriyanti, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 11 SMK Islam Surakarta, yang programnya namanya Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Budaya positifnya seperti apa? Nanti biar beliau yang menjelaskan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pak Kepala atas perkataan yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari Ibu Winda Sriyanti, Sarjana Pendidikan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan. Ya, begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Siang-siang diundang untuk diseminasi begitu nih. Apa sih kok Bu Winda mengundang untuk diseminasi begitu? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan
nikmat sehat begitu kepada kita, sehingga pada hari ini Bapak Ibu semua bisa menghadiri undangan dari sekolah terkait dengan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak begitu ya, untuk aksi nyata begitu ya, aksi nyata memberikan praktik baik atau memberikan share ilmu kepada lingkungan di sekolahnya terkait dengan budaya positif begitu ya. Tak lupa salam serta selawat selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita menjadi golongan beliau yang mendapat syafaat kelak di yaumul akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk nambah semangat dulu ya, kita pekikan ya SMK Surakarta dulu begitu. Ya, biasanya kalau saya nyebutnya SMK begitu, Bapak Ibu jawabnya bisa begitu ya. Kemudian saya bilang Al-Islam, Bapak Ibu jawabnya Jaya. Kemudian saya sambung SMK Al-Islam Surakarta, Bapak Ibu nanti menyautnya adalah jago komputer. Bisa dimulai ya Bapak Ibu ya, biar untuk semangat siang-siang seperti ini ya. SMK bisa, Al-Islam jaya, SMK Al-Islam Surakarta ngaji pinter ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, sebelumnya melihat judul yang saya tuliskan di sini itu ada kata budaya positif begitu ya. Dari judul yang di depan itu budaya positif, di pikiran Bapak Ibu apa nih budaya positif? Bisa kebiasaan baik. Oke. Pak Kepala semangat sekali begitu ya. Kebiasaan baik. Oke, yang lain terlintas di pikiran Bapak Ibu budaya positif itu disiplin. Oke, salah satunya bisa disiplin. Kemudian ada lagi Bapak-bapak ngajak kebaikan. Masya Allah, ngajak kebaikan. Oke, nanti akan saya paparkan di mana budaya positif itu sebenarnya adalah hal-hal yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua begitu ya. Kita membayangkan sebenarnya nanti siswa kita begitu ya. Siswa kita adalah siswa yang semuanya jujur begitu ya. Semuanya disiplin begitu. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan diterapkan di sekolah kita begitu ya. Nah, bagaimana itu bisa membuat nilai-nilai itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, itu nanti kita harus belajar beberapa hal dulu, baru nanti kita bisa menerapkan apa itu yang namanya budaya positif begitu ya. Next Bu. Ini nanti materinya cukup banyak gitu ya. Saya hitung itu ada 22 slide gitu. Jadi materi yang pertama itu adalah disiplin positif, kemudian yang kedua adalah teori motivasi, kemudian ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian kelima adalah posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin materi yang di sini masih awam terdengar gitu ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Ya, next Bu. Ya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menggenggam tangan masing-masing, ya, menggenggam tangannya masing-masing, begitu ya. Bisa nanti berpasangan Bu Ima dengan Bu Ima, begitu. Bu April dengan Bu Tri, begitu. Kemudian Bu Afifah dengan Bu Usra. Kemudian untuk bapak-bapak, Pak Yusuf dengan Pak Iman, Pak Rizky dengan Pak Jendri, begitu ya. Kemudian yang di depan Pak Kun dengan Pak Rio, mungkin seperti itu. Oke, digenggam tangan Bapak Ibu itu
bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Begitu ya? Menggenggam masing-masing. Begitu ya? Kemudian yang pasangan ini nanti coba misal Pak Yusuf tangan satunya yang tidak menggenggam mencoba merayu Pak Ivan, begitu juga sebaliknya, ya, agar genggaman dari masing-masing teman Bapak Ibu itu terbuka, begitu, ya. Bisa dibujuk dengan kata-kata, bisa diitik-itik mungkin, bisa apapun itu, ya. Coba nanti kita lihat apakah teman kita atau pasangan kita itu nanti akan membuka kepala tangannya, ya. Bisa dicoba, bisa dimulai ya. Saya hitung coba untuk mempraktekkan segala usaha agar kepala dari teman Bapak Ibu bisa terbuka. Bisa tak mulai Saya hitung 3 mundur, 3, 2, 1. Ayo Pak Yusuf dengan Pak Ivan. Mencoba untuk Pak Yusuf ke Pak Ivan dulu atau ke Pak Ivan ke Pak Yusuf gitu. Dirayu atau diitik-itik atau diapakan begitu dia tangannya terbuka gitu. Dia nggak mau. Oke. Ya, saya ada cara katanya mau dikasih uang 10.000, mau buka enggak begitu ya? Ya, bayangkan kepalanya itu adalah hal yang berharga bagi Bapak Ibu. Terus dibujuk temannya untuk membukanya, begitu. Begitu. Oke, sudah ya. Coba saya cek Bu Uswa, Bu Afifah tadi mau membuka enggak? Kalau genggaman Bu Usma mau dibuka nggak Bu Afifah? Nggak mau juga ya? Bersikukuh. Kira-kira Bu Usma kenapa kok nggak mau membuka? Oh berarti rayuannya kurang mau begitu ya? Bu Ima kita berdua. Bu Ima Nurul tadi buka kepala tangannya nggak? Enggak. Bu Ima kita buka nggak mau juga? Tanya saya kenapa? Ya kenapa Bu? Karena ada kopi katanya. Oh, di tangannya ada kopi, dia membayangkan kopi dan dia nggak mau buka ya. Bu April gimana Bapak? Nggak mau. Karena apa Putri? Kira-kira kenapa? Dia nolak untuk membuka ke sini, jadi udah tak kasih buka terus. Oh begitu. Ada yang mau terbuka? Belum berhasil. Pak Jentri. Buka. Ya, dengan kerelaan nanti membuka ya. Ya, oke. Pak Rio dan Pak Tun. Oh, enggak. Oh, begitu oke. Artinya ya Bapak Ibu, artinya bisa tidak kita itu mengontrol teman kita untuk membuka genggamannya? Tidak ya. Kalau teman kita itu membuka genggamannya, itu apakah karena kita? Karena apa kira-kira? Kemauannya sendiri, oke, kemauannya sendiri. Jadi dari pikiran teman kita sendiri, ya, dari pemikiran teman kita sendiri memang dengan kerelaan hati untuk membuka tangannya, ya. Ini yang kita pegang bareng-bareng ya Bapak Ibu. Artinya sebenarnya kontrol kita itu adalah tergantung dari masing-masing orang, mengontrol dirinya sendiri, begitu nggak? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang harus dipahami pertama, begitu, untuk kita nanti menerapkan yang namanya budaya positif. Cek. Makanya selama ini itu banyak miskonsepsi tentang teori kontrol, begitu deh. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Ya. Sebenarnya selama ini, begitu ya, selama ini itu kita hanya ilusi saja ketika kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Misalnya begitu ya, Aldo, kamu jangan tidur di kelas, gitu ya. Kamu jangan tidur di kelas, begitu. Kalau tidur di kelas, bagaimana kamu bisa mengikuti pelajaran ini, begitu. Ketika kita melontarkan kata-kata itu, begitu ya, Aldo itu apakah langsung selamanya tidak akan tidur di kelas? Tidak juga, begitu ya. Tapi seketika dia tidak tidur di kelas itu bisa dilakukan, begitu ya. Artinya kemauan Aldo sendiri untuk mau bangun atau tidak tidur di kelas, begitu ya. Nah, ketika dia itu melaksanakan apa yang kita perintahkan, itu sebenarnya hanya sementara saja, begitu ya. Jadi ilusi kita saja untuk anak ini tak suruh untuk tidak tidur di kelas, dia mau, berarti saya bisa mengontrol. Itu salah. Sebenarnya kita tidak mengontrol anak ini, tetapi kontrolnya itu ya dari anak itu sendiri, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini adalah penguatan positif efektif ya. Terkadang kita itu menangani anak, itu kan kadang kita halus ngasih tahu begitu ya, ngasih tahu. Ini hari apa? Seragam kamu itu apa? Begitu ya. Seharusnya seragamnya apa? Gitu. Kok kamu pakai seragam ini? Begitu. Terkadang kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak, begitu. Memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Harusnya seperti ini, begitu. Besoknya anak ini menggunakan seragam yang benar. Apakah itu menjamin besok-besok lagi anak menggunakan seragam yang benar? Belum tentu juga. Begitu ya? Belum tentu juga. Artinya ya itu tadi. Itu sebenarnya adalah ilusi bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi orang lain sendiri itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ya. Kamu itu kok enggak kasihan sama orang tua kamu? Kok bolos terus? Kadang kita seperti itu ya, enggak kasihan loh sama orang tua kamu. Halus sebenarnya, tapi itu membuat anak merasa bersalah. Dan ketika anak merasa bersalah, besoknya masuk lagi ya, enggak bolos gitu. Tapi besok-besok lagi kan kita juga tidak tahu, bisa juga anak melakukan aksi bolos itu lagi. Begitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sepertinya biasa kita lakukan, termasuk saya. Saya merasa bahwa saya itu orang yang dewasa dan saya berhak untuk mengatur murid-murid saya harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak usah murid-murid, anak saya sendiri saja, begitu ya. Saya merasa saya itu orang dewasa yang mempunyai hak untuk kamu harus seperti A, harus seperti B, dan seperti C. Nah, itu adalah ilusi kita sebagai orang dewasa. Kita itu bisa mengontrol orang karena kita lebih dewasa gitu. Padahal itu tidak betul, begitu ya. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri-sendiri, begitu ya. Next. Nah, makanya mari kita itu harus mengubah paradigma, gitu ya. Setelah kita tahu bahwa teori kontrol tadi, bahwa kontrol itu adalah dari masing-masing orang itu sendiri, makanya kita harus mengubah paradigma. Yang mana dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Stimulus itu rangsang, ketika anak itu kita rangsang pasti ada responnya. Nah, hanya sebatas itu. Kemarin kita hanya sebatas itu. Ya. Tapi sekarang kita harus beralih ke teori kontrol. Nah, kita cek apa yang harus diubah. Yang pertama adalah kalau di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama gitu. Ya, kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama.
Padahal teori kontrol itu memberikan pandangan bahwa realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Mungkin saya itu masalah kebutuhan pangan saya terpenuhi, tapi belum tentu teman saya yang lain masalah kebutuhan pangannya itu terpenuhi. Ya, makanya saya membutuhkan kebutuhan yang lain nih. Lihat teman saya masih mencari kebutuhan pangan tadi. Artinya kebutuhan kita itu berbeda-beda sebenarnya. Baik ukuran maupun takarannya pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol memberikan gambaran bahwa setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Orang itu sebenarnya punya sudut pandang sendiri-sendiri, begitu ya? Sudut pandang sendiri-sendiri. Terkadang kita memandang bahwa terlambat datang ke sekolah itu adalah hal yang salah, gitu ya? Umumnya adalah hal yang salah. Tetapi bagi anak yang ketika dia itu berangkat harus membantu orang tuanya dulu, itu adalah hal yang tidak apa-apa, begitu ya, tidak harus disalahkan gitu, karena saya harus bantu orang tua saya dulu. Nah, sudut pandangnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kadang aksi memaksa itu karena seperti ini, stimulus respon itu kita pengen orang itu sama dengan kita, ya, sama dengan pandangan kita, begitu. Ya. Padahal di teori kontrol itu kita diberi pandangan bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tuh harus membuka pikiran kita bahwa orang itu tidak bisa disamakan dengan apa keinginan kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi sebenarnya setelah saya itu mempelajari teori kontrol ini, emosi saya itu agak berkurang, gitu ya, berkurang. Dulu saya itu pasti kalau ajaran baru seperti ini adalah guru yang pernah menggebrak meja, pasti, gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Gitu ya. Karena emosi saya sudah memahami ini, istilahnya ketika anak itu berbuat yang kita rasa itu adalah suatu kesalahan atau keburukan, pasti di pikiran saya itu sudah muncul, anak ini kok seperti itu, pasti punya tujuan di balik itu. Jadi saya membungkus untuk emosi saya dulu, tetapi mengalihkan untuk apa? Mencari tahu sebenarnya anak ini seperti ini tuh kenapa? Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan paham sebenarnya latar belakang orang-orang melakukan mungkin kesalahan itu sebenarnya apa saja, begitu ya. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dulu kita berpikiran seperti itu ya. Orang lain itu bisa mengontrol kita. Padahal di teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dulu berpikiran seperti itu sebenarnya adalah ilusi saja, seperti yang tadi saya terangkan, gitu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Semuanya itu berjalan karena memang kontrol dari diri pribadi masing-masing, begitu. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya seperti tadi, dengan bujuk teman jenengan untuk membuka kepalan, gitu ya. Saking gemesnya kadang ada paksaan di situ, gitu ya. Ada paksaan di situ karena bujuk gagal, terus ngitek-ngitek, terus kadang gebuki, begitu ya, biar kebuka kepalanya, begitu ya. Di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan, gitu ya, memaksakan apa kehendak kita. Tetapi
Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah kolaborasi. Ya. Kalau sesuatu itu kita bicarakan bareng-bareng, disepakati bareng-bareng, artinya itu adalah bukan keinginan kita sendiri, tapi memang keinginan bersama yang memang diyakini kebenarannya bersama, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon adanya menang dan kalah, karena tadi kita berpikirnya adalah kita bisa ngontrol orang lain, gitu ya. Wah, aku bilang seperti ini, dia melakukan, berarti saya yang lebih berkuasa. Oh, saya yang bisa ngontrol. Oh, saya yang menang, gitu ya. Tapi kalau di teori kontrol tidak. Model berpikirnya itu pasti menang, karena kita modelnya adalah kolaborasi untuk meyakini sesuatu yang memang diyakini kebenarannya bersama, gitu ya. Nah, itu tadi adalah paradigma dari teori kontrol yang memang kita harus menuju ke situ. Lama-kelamaan meninggalkan yang namanya paradigma stimulus respon. Next, Bu. Oke. Nah, kita sudah masuk ke disiplin positif. Sebelumnya, kata disiplin, ada yang tahu disiplin itu apa? Pak Ivan mungkin? Disiplin itu apa, Pak Ivan? Tepat waktu. Tepat waktu, oke. Yang lain selain tepat waktu? Taat aturan. Yeah. Ada yang lain lagi? Konsisten terhadap sesuatu. Oke. Bagus. Ya. Konsisten terhadap sesuatu ya. Harus konsisten gitu ya. Tidak berubah-ubah. Disiplin. Oke. Yes. Ya, kita pelajari apa itu yang namanya disiplin ya. Disiplin itu dari kata disiplina gitu ya, disiplina yang artinya itu sebenarnya belajar gitu ya. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebenarnya pada awalnya disiplin itu bukan dari faktor eksternal. Orang dikatakan disiplin itu sebenarnya adalah dari disiplin dirinya sendiri, gitu ya. Tetapi kalau dia itu melakukan karena hanya eksternal saja, itu pasti disiplinnya tidak konsisten seperti yang tadi dibilang Pak Udin, begitu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman dan hukuman. Sekarang saya tanya di sini, untuk datang tepat waktu misalnya begitu ya. Itu kan sudah ada aturan di sekolah kita, Nah, kita tidak usah membicarakan masalah peserta didik, membicarakan kita saja, gitu ya, kita saja. Disiplin waktu untuk datang tepat waktu, begitu nggih. Ketika Bapak Kepala Sekolah hari ini mengatakan harus mulai dari kita untuk hadir tepat waktu, bagaimana siswa kita bisa hadir tepat waktu kalau Bapak Ibu gurunya tidak hadir tepat waktu, begitu ya. Setelah dikatakan seperti itu, besoknya kita kan membangun diri untuk bisa datang tepat waktu, begitu ya. Ya, begitu. Ketika Bapak Kepala Sekolah sudah tidak ada di depan untuk mengontrol kita, kira-kira kita akan datang tepat waktu terus, betul? Berusaha, tapi belum tentu ya Pak ya. Ya, belum tentu. Gitu ya. Ya, belum tentu. Kemudian mungkin Bapak Kepala Sekolah bilang seperti ini. Jika aturan-aturan di sekolah ini bisa dilaksanakan, maka proses Anda menjadi guru di sini ya pasti akan lancar, gitu. Tapi jika tidak, ya Anda tahu sendiri konsekuensinya, misalnya seperti itu. Di situ ada kata ancaman nggak? Ada ya, ada, ya, gitu. Jadi ketika ada kata-kata seperti itu, gitu ya,
berusaha untuk menjalani apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Ada konsekuensinya untuk nantinya kalau kita nggak melakukan itu. Kita nanti jadi tidak nyaman. Kita jadi tidak tidak mulus-mulus saja, begitu ya. Tapi kalau kita melaksanakannya nanti kita tidak ada masalah. Apakah itu datang dari kesadaran diri kita sendiri? Apakah datang dari kesadaran kita sendiri? Kalau tidak ada aturan seperti itu, apakah kita tetap menjalankan apa yang dikatakan dari Bapak Kepala Sekolah? Bisa jadi ya, jadi belum tentu kan? Iya. Jadi belum tentu. Artinya tanpa ada kata-kata atau tulisan atau aturan itu kita belum tentu melakukan hal seperti semacam itu, begitu ya. Nah, yang diperlukan di sini adalah disiplin positif. Tanpa seperti itu, kita itu sebenarnya harus sudah meyakini, ya, nilai-nilai yang benar itu sebenarnya seperti apa. Kita yakin dan kita sadar sendiri untuk melakukannya. Nah, tujuannya nanti arahnya ke situ. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kadang kita kan lelah ya Bapak Ibu, wis tak kandhani ini sesuke seperti itu lagi, ya. Kadang dilakukan sebentar, besok sudah kembali lagi gitu ya. Itu karena memang anak-anak itu belum muncul motivasi intrinsiknya, ya. Artinya mereka itu motivasi untuk berubahnya masih ekstrinsik, ya. Kalau motivasinya masih ekstrinsik, itu nanti tidak akan langgeng, gitu. Tidak akan langgeng, pasti akan berubah, begitu. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan, ya, yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada aturan dari kepolisian ketika mengendarai sepeda motor, maka diharuskan untuk memakai helm yang standar SNI, begitu ya. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa? Nilai kebajikan yang mau ditanamkan dari peraturan itu apa? Keselamatan. Nah, begitu ya. Ada aturan lagi, buanglah sampah di tong sampah, gitu. Kira-kira nilai kebajikan yang pengen kita tanamkan apa? Kebersihan, kesehatan mungkin, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tahu nggih nilai kebajikan apa yang sebenarnya mau ditanamkan. Dan sebenarnya kalau yang namanya nilai kebajikan itu sebenarnya baik peserta didik, guru maupun siapapun itu sebenarnya sudah meyakini bahwa itu adalah baik dan perlu dilakukan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyepakati semuanya itu biar nanti berjalan dengan motivasi intrinsik, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita kenal, ya. Yang saat ini digaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Ada nilai kebajikan beriman, bertakwa, begitu ya. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian mungkin kalau di IBO primary begitu ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau untuk di keterampilan hidup mungkin dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, begitu, memberikan yang terbaik dari diri, gitu ya. Mungkin kalau di nilai-nilai kebajikan, kadang kita juga kalau di pramuka apa ya, dasar dharma itu juga adalah nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sering kita dengar, dan itu sebenarnya semuanya sepakat bahwa itu adalah nilai-nilai yang baik untuk
diterapkan, begitu ya. Next Bu. Nah, dari motivasi tadi kita belajar yang namanya kebutuhan dasar manusia. Tadi saya katakan bahwa anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasan dibalik itu, begitu ya. Nah, makanya sekarang kita belajar yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau itu hubungannya dengan kebutuhan kita, pasti kita akan melakukan semua hal yang terbaik untuk dapat terpenuhi. Iya tidak Bapak Ibu? Oke, seperti itu ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan yang kita butuhkan itu bisa terpenuhi. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Begitu. Kemudian kasih sayang dan rasa terima itu adalah mungkin dia pengen rasanya diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kita kadang butuh harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, yaitu mungkin kita pengen mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Saya punya kasus misalnya seperti ini. Di suatu kelas ada si Anto ini selalu ngerecokin temennya. Ya, temennya ini selalu kalau di sekolah itu bawa bekal makanan. Nah, si Anto ini selalu ngerecokin dengan nyomot lauknya lah, nyomot nasinya lah, dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang dicomot makanannya tadi melapor kepada kita sebagai guru, gitu ya. Setelah dapat laporannya, kira-kira Bapak Ibu seperti apa? Mendengar ada laporan seperti itu, memanggil Anto, begitu ya. Nah, kadang Bapak Ibu, kita itu kalau tidak bisa mengontrol emosi kita, begitu ya, mendengar seperti itu ya di tempat itu langsung Anto dibilangin, gitu ya, langsung ditanya, dibilangin, jangan ngambil punyanya misalnya Santi, gitu ya, jangan ngambil punyanya Santi, kamu itu apa enggak sarapan tadi dari rumah, begitu ya. Kadang seperti itu. Padahal kalau kita sudah tahu yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia, semua tindakan manusia itu pasti punya tujuan, dan tujuannya itu pasti untuk pemenuhan kebutuhannya. Makanya kita harus telusuri, kok sukanya nyomot makanan temennya. Nah, jangan-jangan di rumah itu anak ini kebutuhan untuk bertahan hidupnya masih kurang. Nah, ada lagi, kadang kita itu melihat anak banyak bicara gitu ya, di kelas gitu ya, ngomong aja, kadang emosi ya, kadang emosi dia emosi, kadang mengganggu, kadang seperti itu ya. Nah, itu kita harus tidak usah marah dulu ya, karena kita paham nih, oh cah ini ngomong aja pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Iya kan? Ya, ada kebutuhan yang belum terpenuhi pasti. Ya. Berarti kalau suka ngomong aja berarti kan dia pengen cari perhatian orang ya. Berarti kemungkinan dia itu kurang perhatian di rumah. Nah, yang wali kelas mungkin bisa ditelusuri seperti itu ya. Oh,
bocah ngomong baik, berarti ada sesuatu nih, gitu ya. Kok ngomong aja pengen diperhatikan, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya kebutuhan kasih sayang mungkin, begitu ya. Seperti itu, ya. Ada anak yang di sini tuh senengnya gojek, gue, ya. Mainan sama teman-temannya terus, kayak anak TK kadang seperti itu, ya. Ya, ada kan? Nah, gitu. Nah, itu juga nggak perlu kita emosi, Bapak Ibu. Nggak perlu kita emosi, gitu ya. Karena kita paham, oh, anak ini loh ijek bocah TK begitu. Pasti ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi. Mungkin dia itu belum terpenuhi kebutuhan dasar apa? Kesenangannya itu belum. Mungkin di rumah itu sampai rumah sudah ada tugas-tugas rumah yang menanti dari bapak ibunya seperti itu. Jadi untuk gojekan, untuk ketawa bersama teman-temannya itu bisa didapatkannya hanya di sekolah, gitu ya. Jadi itu jangan membuat kita langsung mengambil suatu tindakan, tapi harus kita pahami. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memahami satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Itu bisa kita lihat dari kalau kita memahami ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oh, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi begitu. Next. Nah, kemudian kita juga harus paham yang namanya motivasi perilaku manusia. Seperti tadi Bapak Ibu, untuk datang ke sekolah ini untuk tepat waktu, kalau nggak ada aturannya itu kan nggak ada hukumannya apa begitu kan, belum tentu kita bisa hadir tepat waktu begitu ya. Oh ya nanti kapak-kapak kayak gitu, kadang gitu ya. Tapi kalau ada hukumannya, kita berusaha untuk tepat waktu begitu ya. Nah, itu kadang motivasi kita itu melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wajar, ya, wajar. Misalnya nih, saya ikut PPG, tujuan saya apa? Ya, tujuan saya untuk mendapatkan sertifikat penghargaan begitu. Nah, begitu ya. Nah, dan itu wajar saja. Tetapi yang perlu kita tumbuhkan itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang tertinggi yang memang pengen kita terapkan agar motivasi intrinsik itu terbentuk. Nah, itu bagaimana orang itu mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang memang menghargai diri sendiri. Jadi misalnya tadi saya datang tepat waktu itu ya karena saya menghargai diri saya sendiri, bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya nanti biar dilihat tak kepala misalnya seperti itu ya. Karena memang saya percaya bahwa nilai disiplin tepat waktu itu adalah nilai yang baik yang harus saya terapkan. Itu adalah salah satu cara untuk menghargai diri saya. Nah, itu kalau sudah terbentuk seperti itu berarti motivasi yang intrinsik tadi sudah keluar, begitu ya. Next. Nah, kita juga harus paham apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Nanti monggo Bapak Ibu pilih yang mana, atau Bapak Ibu pernah melakukan yang mana, gitu ya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu kadang dilaksanakan ketika kita mungkin emosi, begitu ya, kadang ya. Dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang misalnya di waktu pembelajaran ada yang ngomong sendiri, begitu ya. Sudah, kamu keluar saja dari kelas ini. Nah, itu adalah hukuman. Dan itu anak tidak paham. Ketika saya rame itu nanti pasti saya disuruh ke luar. Anak belum tahu kalau aturannya itu ada gitu ya. Nah, kemudian murid tidak tahu yang terjadi atau tidak dilibatkan gitu ya. Tadi yang saya katakan murid itu tidak paham
Kalau saya rame itu nanti saya pasti disuruh keluar gitu, enggak. Berupa hukuman fisik atau psikis gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini agak agak berhubungan dengan apa yang dilakukan. Misalnya dia itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, contohnya ya. Tidak menggunakan sepatu yang semestinya misalnya. Mungkin ada sekolah yang harus siswanya itu menggunakan sepatu warna hitam begitu ya. Ketika anak datang tidak menggunakan sepatu warna hitam begitu ya, karena sudah ada aturan yang terencana, sudah dipampang di sekolah bahwa kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam berarti harus balik mengganti sepatunya misalnya gitu. Nah, ketika datang tidak menggunakan sepatu warna hitam, anak itu sebenarnya sudah paham, aku mesti diminta untuk pulang mengganti sepatu begitu ya. Tetapi apakah itu membuat anak nyaman? Tentu saja tidak membuat anak nyaman ya. Karena apa? Kalau hanya dibenturkan dengan peraturan, kita itu tidak paham sebenarnya anak itu datang tidak menggunakan sepatu warna hitam itu sebenarnya karena apa, ya kan? Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita itu seperti kayak pemantau, gitu ya, kayak pemantau. Oh, nggak pakai sepatu warna hitam, aturannya apa? Oh, itu dieksekusi, gitu ya. Oh, tidak memakai seragam hari ini, aturannya apa? Oh, itu dieksekusi, begitu ya. Nah, konsekuensinya apa itu sudah tertulis. Tapi apapun itu konsekuensinya, itu pasti membuat tidak nyaman bagi siswa. Dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi itu apa? Ada yang tahu restitusi? Atau apa Pak? Ganti. Restitusi itu adalah mengganti, ya, mengganti. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan A, gitu ya. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan A, untuk menggantikan kesalahan kamu itu kamu mau seperti apa? Nah, itu adalah restitusi. Nah, dan itu nanti muncul dari anak sendiri untuk menggantikan kesalahan yang dibuatnya. Ya. Jadi tidak dibenturkan dengan aturan yang pada dasarnya adalah nanti berupa hukuman dan konsekuensi, begitu. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu penawaran, bukan dari kita. Jadi anak sendiri yang mengganti atas kesalahan yang sudah diperbuat, seperti itu. Next. Nah kira-kira ini nanti Bapak Ibu termasuk guru yang posisi kontrolnya di mana? Begitu ya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketiga adalah pemantau. Kemudian keempat adalah teman. Dan yang kelima adalah manajer. Untuk dapat memahami apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, sama manajer, itu nanti akan saya setelkan video. Tolong bu next. Yang di YouTube-nya coba diklik. Nah, posisi kontrol apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Apakah kita itu pernah menjadi penghukum, atau kita jadi teman, atau kita jadi pemantau saja, begitu? Flashback selama ini kira-kira menjadi guru yang menghukum, menjadi guru yang membuat merasa anak itu bersalah, atau menjadi teman, menjadi pemantau, atau sudah menjadi manajer, gitu ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Muser-muser ya bu.
Nah ini kasusnya satu, tapi menghadapinya berbeda-beda sesuai dengan posisi kontrol guru. Nah ini posisi penghukum. Nah kalau penghukum cenderung nadanya agak tinggi gitu ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Nah Gak kapok-kapok. kadang malah keluar kata-kata menghardik begitu ya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Nah, pergi sana ke lapangan basket. nah kira-kira ada yang pernah melakukan sebagai penghukum? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah sekarang posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Nah ini Kamu agak senang ya bikin ibu susah ya? lemes ini. Kalau kamu terlambat lagi, Agak nanti lembut. ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah itu membuat rasa bersalah gitu ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah sekarang posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu.
Nah, itu sebagai teman ya. Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Nah, ini kalau beda guru akan beda ceritanya, gitu ya. Kalau tadi gurunya saya, kemudian besoknya yang piket Bu April akan berbeda lagi, gitu ya. Anaknya berbeda lagi. Tentu saja. Nah, ini akan lebih baik lagi dari teman. Gitu ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, mungkin biasanya kita seperti ini ya. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu hanya berhenti di situ saja, gitu ya. Tidak ada tindak lanjut. Data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. ya, sudah Bu. Stop. Kita balik ke yang tadi. Ya, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol yang mana? Begitu. Pak Yusuf, dari kelima tadi,
Yang pernah dilakukan apa saja Pak? Penghukum pernah. Terus apa lagi Pak? Teman juga pernah. Membuat rasa bersalah pernah buat Pak? Belum. Kemudian pemantau? Sudah ya. Kalau pemantau biasanya kita sudah karena kita benturkan dengan aturan-aturan yang ada. Kalau manajer Pak? Manajer sebenarnya kita sudah juga kadang pernah melakukan hal itu, begitu ya. Nah, ya, begitu. Pak Iwan, kenapa malam Pak? Kalau dulu pas pikir itu ya Teman. Nah, pembuat rasa bersalah juga pernah. Yang paling banyak Pak? Teman ya. Pak Yusuf yang paling banyak apa? dulu zaman Jahiliyah. Dulu waktu zaman jahiliyah membuat rasa bersalah begitu ya. Kalau penghukum, oke, yang paling banyak penghukum ya. Kalau ibu-ibu nih, Bu April, paling banyak dari kelima posisi kontrol itu apa Bu? Yang paling banyak penghukum. Bu Ustaz, apa Bu? Teman, oke, ya. Sebenarnya kita 5 posisi kontrol itu sudah pernah merasakan ya. Cuma kita tidak paham, oh ini saya sebagai teman nih, gitu ya. Oh ini saya sebagai pemantau enggak, tapi ya ngalir aja begitu ya. Tapi terus terang memang biasanya saya tuh kalau di rata-rata itu ya paling banyak ya penghukum, begitu ya, penghukum. Biasanya kita itu paling banyak penghukum karena mungkin istilahnya kita belum paham tadi istilahnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar itu kita belum paham itu. Jadi kalau setelah paham itu ya mungkin meningkatlah jadi pemantau begitu ya, kemudian jadi teman begitu. Nah tadi sudah Bapak Ibu saksikan di mana kalau sebagai penghukum itu jadinya orang itu menjadi pendendam gitu ya, anak itu jadi pendendam, jatuhnya seperti itu. Jadi kemudian kalau ketika pembuat merasa bersalah itu anak jadi apa ya, rendah diri begitu ya. Jadi wah kok yo ngene banget, kok sudah menyusahkan bapak ibu guru saya begitu ya. Kemudian kalau jadi teman itu jatuhnya nanti kalau berbeda orang yang menangani itu akan berbeda perilaku juga gitu ya. Dia ketergantungan dengan guru yang memang dijadikan teman tadi begitu ya. Kemudian kalau jadi pemantau itu ya kita hanya apa ya, formal saja, tapi kita tidak sampai memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik ya. Yang kita hanya sampai ke aturan saja. Nek kamu sudah melakukan aturannya ya sudah begitu ya. Tapi belum sampai kita membuat anak ini sadar dengan sendirinya bahwa itu adalah keyakinan yang memang benar harus dilakukan begitu ya. Jadi kita belum sampai ke, kadang kita belum nyampe ke manajer begitu ya. Next Bu. Nah sekarang kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda enggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang mau membantu saya? Kalau keyakinan kelas itu seperti apa? Kalau peraturan kelas itu seperti apa? Kalau keyakinan dibuat bersama, tapi kalau peraturan kelas ya hanya satu pihak, dan itu yang biasanya dilakukan, gitu ya. Ketika anak itu datang ke sini ya sudah, buku panduannya, aturannya ini begitu, gitu ya. Nah makanya sangat diperlukan adanya keyakinan kelas. Itu adalah fondasi kita untuk bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah ini, gitu ya. Nanti kita bisa kerjasama dengan wali kelas. Jadi per kelas itu nanti ada keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah keyakinan kelas ini dibentuk bersama-sama. Next Bu. Nah jadi pembentukan keyakinan kelas itu ada yang pertama
pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas. Jadi tidak sepihak gurunya saja, tetapi juga murid-muridnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat positif, ya. Kemudian yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima, perlu ada tinjauan kembali agar relevan dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini biasanya seperti ini Bapak Ibu. Kita membuka diskusi terbuka dengan anak-anak, begitu ya. Anak-anak, ayo kita buat, kalau anak-anak itu untuk keyakinan kelas itu kurang familiar, kita bisa pakai kata peraturan dulu, tidak apa-apa. Kira-kira peraturan-peraturan apa yang akan kita laksanakan di kelas ini, begitu ya. Ayo semuanya boleh berpendapat seperti itu. Anak-anak dibebaskan untuk berpendapat. Ya. Nah, tugas kita mungkin agak lebih berat. Karena apa? Ketika anak-anak itu dibebaskan untuk berpendapat, apalagi anak kita SMK ya, atau maksudnya udah menengah atas itu, kan celebung ya Bapak Ibu. Ya. Pasti yang diutarakan adalah yang menguntungkan mereka, ya, yang sekiranya tidak membuat mereka itu susah lah seperti itu ya. Nah, kita sebagai guru hanya tinggal menggiring, begitu ya. Dimana ditampung dulu, ya, ditampung dulu. Ya, peraturan tadi ditampung dulu. Mungkin bisa pakai tempelan, gitu ya, ditempelkan dulu. Dari aturan-aturan yang tadi sudah dikemukakan oleh anak-anak, itu kita sepakati bersama bareng-bareng. Misalnya peraturan yang pertama gitu ya, Bu, kalau di kelas boleh minum gitu ya. Kira-kira semua sepakat buatan gitu ya. Sepakat tidak anak-anak kalau dalam pembelajaran kita boleh minum begitu ya. Kalau semua sepakat berarti itu ditaruh jadi peraturan dulu. Begitu selanjutnya sampai usulan tadi habis, gitu ya. Setelah itu kita ambil keyakinan atau nilai kebajikan yang muncul. Misalnya tadi, waktu pembelajaran boleh minum dengan izin Bapak Ibu guru. Kira-kira nilai kebajikannya apa anak-anak? Seperti itu ya. Beberapa peraturan bisa jadi kebajikannya sama. Gitu ya. Jadi misalnya kalau boleh minum di kelas tuh nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kesehatan masuk ya, kesehatan ya. Karena apa? Mungkin kalau kurang minum itu kan ya istilahnya bisa mengganggu kesehatan. Jadi dalam pembelajaran itu diperbolehkan untuk minum. Nah, nilai kebajikannya itu. Kemudian membuat tidak ada sampah di kelas gitu loh. Oh, nilai kebajikannya apa anak-anak? Kesehatan juga. Nah, itu bisa saja beberapa aturan itu nilai kebajikannya sama ya. Setelah kita cari nilai kebajikannya itu, berarti kan nilai kebajikannya pasti lebih sedikit dari peraturannya ya, karena sudah tergabung. Nah, itu nanti keyakinan-keyakinan itu kita ubah dari yang semula mungkin kalimatnya masih negatif, kita ubah bareng-bareng jadi kalimatnya positif. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa tidak apa adanya saja? Kenapa harus diubah menjadi kalimat positif? Biar yakin, biar melaksanakan. Kadang seperti ini Bapak Ibu. Kadang kalau yang terdengar itu kata tidaknya dulu, jangannya dulu itu malah mendorong untuk melakukan ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Lah, bisa kita ganti dengan yang positif, karena jangan membuang sampah itu biasanya kata depannya itu sudah jangan, itu kadang ada motivasi untuk malah melanggar, begitu ya. Nah, next tuh. Nah, itu tadi adalah keyakinan kelas, itu adalah dasar kita. Makanya tadi di video terakhir tadi kan, apakah kamu
tahu keyakinan kelas mana yang kamu langgar, Naren, begitu ya? Nah, kalau sudah dibenturkan seperti itu kan anak sudah nggak bisa berkutik karena apa? Dia juga sendiri yang ikut membuat kesepakatan, bukan sekolah secara sepihak yang membuat peraturan itu, tetapi anak juga terlibat. Kalau dia sampai melanggar, artinya dia melanggar keyakinan dia sendiri, begitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, karena bagaimanapun juga seseorang itu tidak mau melanggar keyakinannya sendiri, begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi tadi tahu ya, pengganti begitu ya. Nah, segitiga restitusi itu apa sih gitu ya? Segitiga restitusi itu adalah dialognya yang dijalankan. Biar ajan dulu ya sebentar. Saya lanjutkan ya. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti adalah kalimat-kalimat yang merupakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya ditekankan dengan kalimat berbuat salah itu wajar, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, mungkin kata-kata itu yang bisa menstabilkan identitas. Next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, gitu ya. Jadi kita paham pasti melakukan sesuatu itu ada alasannya. Biasanya kata-kata yang muncul adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan, gitu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi seperti kita itu membenarkan tapi sebenarnya bukan membenarkan, gitu lah ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Next Bu. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, biasanya kata yang muncul adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin itu adalah kasusnya ada yang tidur di kelas kalau tidak salah. Coba kita lihat.
Mungkin Bapak Ibu mendengar itu agak klise. Halah, apa iso dilakoni sesuk yo ngono genah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu perlu kita pahami bersama begitu ya. Setidaknya setelah kita tahu tadi bahwa disiplin positif, kemudian kita tahu 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi orang berperilaku seperti itu. Kalau yang saya rasakan sendiri seperti yang saya katakan tadi, saya itu tidak terlalu cepat mengambil langkah menghadapi anak, begitu ya. Jadi walaupun mungkin selama ini belum sampai ke arah manajer, belum sampai melakukan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi, gitu ya. Tapi setidaknya sudah ada perubahan yang mana kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu ya, untuk tidak langsung mengejar anak, menghukum anak, begitu ya. Tetapi kita bisa menelusuri apa latar belakang dari anak-anak kita itu, misalnya membuat permasalahan, begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memunculkan bahwa motivasi intrinsik dari anak-anak itu harus kita munculkan agar punya kesadaran yang long, tidak hanya sementara. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengingat waktu berarti besok sambung lagi. Oke. Ya, mari kita akhiri Bapak Ibu.